Man nama bik, nama alik. Siapa yang bergibah, yang ngadu domba, yang fitnah bareng lo, suatu hari dia akan gibah dengan orang lain tentang lo. Nah itu dia. Pasti itu. Iya. Makanya jangan gibah. Udah dosa. Ya cuman gibah itu kayaknya enak banget gitu. Kayak misalkan nih tetangga kita beli kulkas yang meriang kita. Ya kan? Tetangga beli kulkas nih, yang sakit panas kita. Iya. Ngomong dari mana tuh dia beli kulkas? Bisa gitu kerja juga kagak apa kagak. Iya. Gip, ingat gak yang waktu kita makan Padang di Senen? Makan Padang di Senen, makan Padang mah di Padang. Enggak nasi Padang, bukan orang ininya. Padang jauh banget. Masih ya timbang ngambil inian apa? Milih ayam bakar mau yang paha mau yang dada pakai diliatin, ya kan? Kan saya bilang, saya mau yang dada aja. Terus saya bilang, Banyak banget ngatur. lah saya kan pembeli derajat. Dalam hati saya tapi kan ngomong, maksudnya Simbanya kayaknya bawel banget. Terus saya liatin nih, ya kan? Saya ngambil minum terus dia ngomongin saya tuh kayak, Iya. Itu masuk gitu. kayak wah saya mau udah saya tandain nih kan. Kayaknya kayak kurang apa gitu Simbanya ya, kayak gimana ya? Ini nggak cocok deh kerja di situ deh. Nih. Kayak, menurut tapi gimana? Kayak Nih lu ngomong cuman berapa detik tuh. Udah banyak banget lu koleksi dosa tuh. Astagfirullahaladzim. dosa gimana? Iya. Saya dijolimin gara-gara ngambil ayam. Itu lu gak sadar, lu udah ada gibah, ada suuzon, ada penyakit hati. Lah emang bener Ngumpul tuh sih. semua di sana. Lah saya minta ayam dada kasih paha, saya minta tukar masih dia ngomel. Ya lu ngapain ngomongnya di sini? Kenapa gak langsung di sana? Kalau di sana kan jadi manfaat. Jadi koreksi buat emak itu biar masakannya makin enak, biar restorannya makin maju. Juga lo nya jadi gak dosa. Ya saya nggak enak aja kalau ngomongin langsung. Lu Makanya saya ngomong sama Habib nih. lu gini-gini nih bikin gua inget sama video tuh kemarin gua tonton tuh. Video apaan? Nih, lu tonton deh. Itu mama Itu lincah banget bibirnya. Itu mah lagi transfer data. Apa Gak transfer pakai data? Bluetooth, gak pakai WiFi gitu. Langsung. Itu infonya A1 semua lo biasanya. Dan gak ada yang bikin bahagia. Bahagianya tuh di atas penderitaan orang lain tuh. Ya, tapi Infonya biasanya, oh si ini bercerai, oh si ini gagal lulus kuliah, atau si ini tuh gagal nikah gitu. Ya, kalau kayak gitu emang kebiasaan ibu-ibu. Biasanya setiap sore tuh imam komplek tuh. Yang satu ngomongin ini, Iya. yang satu ngomongin ini. Kalau dia pulang, ngomongin yang ini lagi. Gak cuma ibu-ibu sih. Anak muda kadang gitu di kafe. Sering malah. Kayak udah punya peran masing-masing tuh. Ada yang tukang ngelempar. Ya, Si Anu tuh begini loh. Terus ada yang nyamber. Iya, gue juga tahu dengar dari temennya. Terus ada nih yang soalim. Jangan gitu, gibah lu. Tapi emang si Anu sih parah sih. Jadi mundur, maju tuh. Semua tuh itu, jangankan di offline. Gak ketemu aja di grup WhatsApp kadang kita begitu kan. lah iya makanya saya juga kalau nongkrong nih ya. Kalau nongkrong nih misalkan beli mana ya kan. Ntar yang satu pergi ngomongin dia yang pergi. Iya. Terus satu pergi lagi ngomongin dia pergi. Makanya saya pulang terakhir biar nggak diomongin. Itu kata orang Arab. Man nama bik, nama alik. Siapa yang bergibah, yang ngadu domba, yang fitnah bareng lo, suatu hari dia akan gibah dengan orang lain tentang lo. Nah itu dia. Pasti itu. Iya. Makanya jangan gibah. Udah dosa. Ya cuman gibah itu kayaknya enak banget gitu. Kayak misalkan nih tetangga kita beli kulkas yang meriang kita. Ya kan? Tetangga beli kulkas nih, yang sakit panas kita. Iya. Ngomong dari mana tuh dia beli kulkas? Bisa gitu kerja juga kagak apa kagak. Itu seolah-olah rezeki itu gak ada yang dari sumber yang tidak terduga-duga. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, rezeki itu bisa min haitsu la yahtasib. Dari tempat yang tidak terduga-duga. Akhirnya justru itu yang ngalangin doa kita. Makanya gak kaya-kaya, gak sukses-sukses. Karena gitu, karena banyak penyakit hati yang kemudian kemaksiatan itu menjadi penghalang doa kita. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, bukan dengan di Palu. Udahlah kalau gitu kita nggak usah Ngomongnya Sulawesi lo di Palu. Palu. Gua jalan dulu ya. Mau ngapain? Nih, ada urusan di depan. Paling ngomongin orang. Enggak, enak aja lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kecopot lagi.
Sepatu kegedean tuh. Enggak, itu copot. Yaudah, ambil. Susah banget lo tinggal turun. Ambil lagi. Iyalah, kalau ada yang sulit ngapa yang mudah sih? Yaudah, gua bantuin. Makin jauh. Hah? Alah. Iya, makasih. Dapet nih. Ya, hilang nih. Ini gua jadi inget satu video nih. Hah, susah lah. Pernah nonton gua video. Hah? Tuh, lihat tuh. Video apa sih? Tuh. Sama kan? Oh, pakai kayu. Kayu, Bib, cari kayu. Ya, kayu bukan. Itu mah bukan inspirasi. Maksudnya sama tuh kelakuan lu kayak gitu. Lah, emang begitu. Nih, Islam tuh ngajarin apa yang bisa dipermudah, permudah. Jangan dipersulit. Jangankan urusan sepatu nih. Urusan agama aja, ketika Rasul ngutus Sayyidina Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk dakwah, kata Nabi, yasir wala tu'asir. Permudah, jangan persulit. Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Nggak bisa sholat berbaring, sholat pakai mata. Nggak bisa pakai mata, sholat pakai hati. Ini. Nggak bisa pakai hati, sholat di depan imam. Sholatin dong. Disolatin. Bukan masalah itu, Bib. Kita nih, orang jangan pernah ngeliat hasil, proses. Orang ngeliat hasil doang. Wow, Habib begini, tapi nggak tahu prosesnya. Prosesnya mudah. Gue lahir udah Habib. هادشي بزاف للريب صاحبي حنايا خاطينا تمثيل عربي الدين. Ya juga sih. Dia lahir udah Habib ya. Masih bukan situ doang, masih setiap orang. Maksud gue memang prosesnya untuk mencapai hasil itu bisa jadi sulit, bisa jadi berdarah-darah, bisa jadi penuh pengorbanan. Tapi yang udah sulit jangan dipersulit lagi. Agama itu mempermudah, yang mempersulit itu biasanya Birokrasi. Wah, udah saya nggak ikut-ikutan kalau begini. Saya nyerah, saya kalau nyerah. Dah, cari mana lo? Tuh, kan udah nyampe. Ya? Tuh, lihat tuh. Tuh. Tinggal. Oh, iya. Ben, kemana lo? Belum selesai juga. Ini nyari ini nih. Oh. Kan tadi udah dipegang sepatu. Masih pakai ini, namanya proses. Proses. Dah, aman. Hidup tuh jangan kebanyakan protes. Kenapa? Perbanyak proses. Lu udah dikasih tahu masih aja protes. Apa yang bisa dipermudah, jangan dipersulit. Betul. Nih kayak gini deh. Allah aja tuh udah hukumnya begitu. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nggak ada tuh gelap terus. Pasti gelap itu bagian dari datangnya terang. Setelah malam ada terang. Setelah sulit ada mudah. Jadi jangan lu persulit lagi. Udah pasti setelah kesulitan tuh kemudahan datang. Nah ketika kemudahan datang itu lu nikmati. Kadang nih ada orang ya. Kayak kalau hidupnya gak sulit. Kayak hidupnya itu gak sesuai agama. Akhirnya pernah nih ada anak muda Iya. ngeliatin 3 anak muda ngeliatin hidupnya Nabi Muhammad. Dan akhirnya pengen lebih dari Nabi Muhammad dan dianggap dengan mempersulit diri dia lebih dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad puasa Senin Kemis. Dia puasa setiap hari dan tidak pakai makan sahur. Gak ada lauk kali. Enggak, emang biar makin bagus kata dia pahalanya, biar lebih berpahala dari Nabi Muhammad. Akhirnya bukan imannya yang naik, asam lambungnya yang naik. Ngomong-ngomong, ada faedah hari ini nggak? Namanya aja CFD, cari faedah. Masih ada dong. Cari faedah banyak berkah.
Faedah hari ini, kemajuan itu penting untuk kita beradaptasi. Tapi jangan sampai melanggar norma-norma agama. Karena kemajuan tertinggi adalah kita bisa maju sampai kelak di akhirat.